Kalau guru itu perintah, logikanya jangan dipakai. Tinggalkan logika kalian. Awalnya dia bilangnya nikah hakikat. Apalagi nih? Terus dicium, dipeluk-peluk lah, Disuruh pegang. Kalau yang disuruh pegang itunya itu pas ngaji. Pas ngaji? Iya betul, Pak. Sebenarnya kasus saya itu kan dari tahun 2012 ya. Dulu tuh belum ada pondokan. Jadi dulu tuh namanya Padepokan Padang Ati. Oh, berarti udah lama ya? Lama banget. Sebelum saya masuk pun itu sudah ada tempat ngaji. Belum ada pondoknya. Jadi kamu tuh alumni 2012 ya? Iya, bisa dikatakan saya keluar sebelum alumni gitu ya. Berapa lama kamu di pondokan itu? Ya 1,5 tahun lah. Terus kamu mengalami hal yang tidak mengenakan di situ itu selama 1 tahun itu? Iya, lebih itunya sih habis lulus sekolah ya. Oke. Kamu umur berapa pas masuk? Pas masuk dulu ya berarti 18 tahun. Oh. Masih kelas 2. Rata-rata yang seumuran segitu yang di pondokan itu ya? Iya, segitu kan sambil sekolah itu. Oke. Terus setelah lulus sekolah itu baru saya sering disuruh di sana. Istilahnya apa ya? Dalam gitu loh. Apa itu dalam? Dalam itu ya kayak mbak-mbak yang dalam di tempatnya Pak Yai gitu. Jadi kayak kerja juga? Iya, bisa dibilang seperti itu, tapi kan nggak digaji gitu ya, barokah gitu. Iya. Ibaratnya berkatnya aja nanti gitu. Kadang ya disuruh-suruh kayak nemenin anaknya, apa disuruh bersih, apa. Oh, dia punya anak? Banyak. Berapa total anaknya yang kamu tahu? Kalau dulu itu 4 pas saya di sana. Oh, nggak tahu udah nambah atau enggak? Nggak nambah sekali. Dia punya istri? Punya. Tinggalnya di pondokan juga? Enggak mantap juga. Umur berapa ini si oknum? Saya sebutnya oknum aja. Berapa ya? 50-an kali ya. Waktu kamu masuk itu umur berapa dia? Berapa ya? 40-an? Berarti pas aku masuk ya 45, 47-an kali. Oh, berarti sekarang lebih dong? Lebih. Oh, iya. Saya lagi ngobrol dulu nih sama salah satu orang yang juga mengalami perbuatan tidak menyenangkan waktu dia menjadi santri di Padepokan yang lagi rame kemarin nih. Santri hamil gara-gara mimpi di Pekalongan. Jadi kebetulan hari ini gue bisa ngobrol langsung dengan salah satu organisasi yang akhirnya ngebawa itu ke publik. Namanya Yakuza Meneges. Nah, ini orang-orangnya nih. Nah, korbannya kebetulan hari ini yang bisa hadir tuh ada 2. Tapi kalian itu kan tidak hamil ya. Tapi kalian mengalami hal yang tidak mengenakan. Ini ada dari Yakuza Maneges. Cara bacanya gimana sih? Maneges. Nah, kalau artinya sendiri itu apa ya Yakuza Maneges itu? Yakuza Maneges itu terbagi dari titik-titik. Akronim dari yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Itu bukan singkatan? Singkatan. Yakuza itu adalah singkatan dari yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Manegesnya apa? Maneges itu adalah nama dari ketua kami, yaitu Gus Tuba Topo Broto Maneges. Oh, dari situ. Ini ada Mas Eko ya? Iya. Terus Boni. Mas Boni yang investigasi langsung ke lapangan, yang turun langsung, yang kemarin juga nangkep, bantu sama polisi tuh nangkep langsung ya. Nah, ini juga bersama dengan 2 korban. Aku ngobrol dulu ya sama mereka ya, nyantai ya. Jadi sebenarnya itu kan kalau aku baca, santri hamil gara-gara mimpi. Itu benar apa enggak sih? Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak ada tuh santriwati hamil gara-gara mimpi, enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Nah, kemudian kenapa bisa sampai akhirnya kalian turun tangan? Setahu aku kan Yakuza ini kan di Kediri ya posisinya ya? Di Kediri. Kenapa bisa nyangkutnya sampai ke kalian? Karena gini, tanggal terus waktu itu Sekitar 25. Kita dapat. Udah kayak Yakuza ya, itu. Dapat info dari teman-teman santri di Pekalongan. Maksudnya mereka tuh banyak yang ngelapor.
Iya. Iya. Oke, terus Terus karena pimpinan kita Gus Tuba. Gus Tuba langsung merespon. Terus akhirnya Kita bentuk tim. kita bentuk sebuah tim. Malam takbir itu kita berangkat duluan. Tim saya, timnya Mas Peko. Kita selidiki lah. selidiki Iya, dulu. Iya. Mencari saksi, korban. Oh, sempat udah ketemu korban yang ngaku hamil karena mimpi ini? Belum Mas. Oke. Ini baru korban beliau. Oh, ini korban yang lain kalian Korban lewat- yang lain, Oh, oke, iya. oke. Jadi ada Terus- 2 case Bang Dev. 2 case. Satu mimpi dan hamil itu Iya. sudah melahirkan dan Ini beda lagi beda case-nya. lagi case. Tapi sama-sama dari oknum yang sama nih. ya, Iya, Oknum yang sama ya, yang kemarin itu akhirnya ditangkap ya. Ditangkap Ya. ya. Oke, terus kalian melakukan penyelidikan. Kalian Penyelidikan. menemukan ada orang lain yang juga digituin lah, tapi Ya. nggak sampai hamil lah ibaratnya Ya. begitu kan ya. Terus dari situ kalian kemana? Kita ke salah satu rumah teman kita di Pekalongan. Kita kumpulkan semua korban-korban. Oh. Terus sama juga saksi-saksi yang kita rasa sudah cukup bukti, cukup saksi. Ini orang nggak beres. Nggak beres. Berapa banyak waktu itu? Pas Sebenarnya ngumpul banyak. Mas. korban. Sebenarnya banyak kalau Banyak. ada semua speak up. Total kalau kalian tuh masih saling kontak satu sama lain yang korban-korban. Iya. Berapa banyak yang kalau kamu itu? Kalau saya kan dulu ya, tahun itu ya, saya itu diperlakukan seperti itu sebenarnya nggak cuma saya aja, saya sama teman saya gitu loh. Dalam waktu yang bersamaan gitu. Oh, jadi pada saat angkatan kamu itu yang kamu tahu tuh ada berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang. Iya, Tapi keseluruhan total dari beberapa angkatan itu yang kamu tahu ada berapa orang? kurang Nah, paham. itu sih mungkin sampai ratusan. Mungkin sampai ratusan. Kamu satu angkatan nggak? Enggak, beda jauh. Kamu angkatan Saya angkatan pertama. 2000. 2012. Kamu? Pada itu sekitar 2017-an lah. Tapi sampai 2024 itu masih jalan terus pelecehannya. Oke. Aku lanjut lagi. Jadi setelah kalian melakukan investigasi, kalian nggak coba kejar ke sumber yang awal ini yang katanya sampai hamil ini? Karena banyak yang menutupi ya. Iya. Banyak kok ya. Kenapa bisa banyak yang menutupi? Jadi Intervensi dari keluarga oknum itu. Dari oknum juga keluarga oknumnya itu Emang punya power? Maksudnya dari sisi keluarga? Oh, sangat sangat berpower. besar. Powernya seperti apa? Punya itu sih relasinya Oke. itu Diduganya dia punya relasi ya, diduganya apa? ya. apa namanya Pak Haji daerah situ yang selalu siap jadi donatur kayak gitu, jadinya kan bisa menyumbal pakai duit. Oh, jadi ada hal-hal kayak begini nih, diduganya ya. Ya diduganya. Oh, itu kesulitan yang kalian akhirnya alami. Ya. Berarti ada perlawanan. Iya sempat sedikit Mas. Ada satu muhibin yang sepertinya kurang terima Mas Iya. dengan kehadiran kita. memang dari awal itu kita kesulitan untuk membuat dari teman-teman korban ini untuk speak up, Bang Den. Monggo ya kalau memang. Karena melihat mungkin ya ada tekanan, ada intervensi, Iya. ada ketakutan. Di sisi lain beliau adalah seorang ulama yang dilihat dari masyarakat sekitar itu adalah seorang pimpinan padepokan pesantren. Ya sudah lama. Iya, yang sudah lama. Jadi Oh. case-nya agak berat kita. Tapi alhamdulillah dari beberapa korban ini kita yakinkan, Oh. kita kuatkan Iya. untuk berani speak up. Karena mereka nggak berani ya. Karena nggak berani. Karena ada kondisi Jadi, ini ya, iya. mengancam juga buat diri mereka. Betul, Bahkan betul. untuk hadir di sini juga kalian mikir-mikir Oh, ya. iya, betul. Bahkan setelah kejadian ini pun kan Oh, masih masih banyak. diintervensi dari pihak korban ini. Sampai Masih sekarang ada? Masih Banyak ada. Siapa karena yang juga bisa dari cerita? pengurus pondok dan ustadzahnya, guru-guru pondok situ sama-sama intervensi. Pokoknya biar nggak usah dilanjutkan kasusnya kayak gitu sih. Nah. Maksudnya tuh kayak udah diem aja. Ini intervensinya tuh selain dari para muhibin itu berarti kan orang-orang yang pecintanya dia. Oh, Muhyiddin ini orang-orang ceritanya pengikut. pecinta Iya, pengikutnya. pengikut setia itu kan orang warga-warga situlah, atau yang tadi yang punya power itu, dan juga dari dalam pesantrennya tersendiri itu, dari pengurus, dari guru-guru pesantrennya itu. Wah, gurunya ada banyak ya. Ya banyak. Tapi guru-gurunya atau orang-orang di sana itu tidak terlibat di dalam pelecehan atau Bisa jadi terlibat sih seharusnya. diduganya. Diduga, Iya, diduga. diduga kuat karena
Karena Jadi kayak orang saling menutupi dong bisa-bisanya. iya, gitu. Selain saling menutupi, mereka tuh berpikiran si guru itu kan pelaku itu Sakti. wali, sakti. Jadinya perbuatannya itu kayak dinormalisasi. Itu perbuatan yang istilahnya itu horikul adah ya, menulayani wali kayak karomah gitu sih, punya karomah kayak gitu ya. Jadi kan wali biar dia itu wali yang menampakkan keburukan, tapi hakikatnya itu baik kayak gitu. Oh, narasinya ya, ceritanya Iya. Ada begitu. doktrinnya seperti itu. Doktrinnya- Oh, doktrinnya Iya, jadi iya. seperti Doktrin, itu. udah doktrin. Dan kalau kamu itu mau melawan, itu kamu sama dengan santri durhaka kayak Jadi gitu. kamunya kayak gitu. jelek. Ya begitu. Jadi meskipun seandainya memang guru itu melakukan perbuatan demikian, kita nggak tahu hakikatnya. Karena kan kita orang biasa, dia itu orang yang mulia kayak gitu. Doktrinnya tuh kayak gitu, makanya mungkin mereka itu tidak menyadari bahwa mereka dilecehkan. Apalagi masih pada muda-muda. Iya betul. Kamu maaf, kalau kamu kan 18-an ya. Iya. Kamu umur berapa pas masuk? Pas masuk itu berarti ya sama sih, sama ya mungkin sekitar 16 17. Masuk itu karena orang tua yang naruh apa dari keinginan pribadi? Beda-beda. Kalau saya kan dulu saya sekolah di daerah situ ya. Terus kan teman-teman pada ngaji di situ. Akhirnya saya ikut ngaji Oh, di situ. ngikut. Iya, ngikut. Kalau kamu? Iya dimasukkan sama Orang tua. Karena kan memang Sekolahnya kan juga di situ deket pas sekolah aliyah. kegiatannya apa sih sebenarnya awalnya di dalam itu? Iya ngaji. Ngaji aja normal. Iya normal. Kemudian mulai ada apa? Doktrin Doktrin apa? harus takdim ya. Sebenarnya ya takdim menghormati. Tapi di sana itu kayak kelewatan. Maksudnya itu harus benar-benar menghormati seorang guru, hormat banget. Dan kalau guru itu perintah, logikanya jangan dipakai kayak gitu. Kalau guru perintah apapun harus Ikuti. dipatuhi, diikuti. Apapun, tinggalkan logika kalian. Oh, ini nih. Bahasanya kayak gini nih. Nek gurune sampean dawuh, nek gurune sampean dawuh apa bae, dilakoni bae, akale digeletake. Oke, supaya apa? Ya, supaya Dapat karomah, dapat berkah, dapat apa? Iya. Supaya bisa melancarkan apa yang diinginkan ulama. Iya, kalau itu dari sana ya. Iya. Tapi kalau buat soalnya kayak gini, kalau kamu nggak manut, kamu itu berarti melawan gurumu, kamu itu durhaka. Oh, jadi Diancam-ancam supaya ya. kamu tidak durhaka. Iya, kalau kamu nggak manut, nanti hidup kamu pasti sengsara kayak gitu. Kamu nggak bakal bahagia Kualat hidupnya. dan lain sebagainya. Iya, takut orang Ditakut-takutin. jadinya. Nah betul, jadinya kan ketakutan. Apalagi masih muda. Iya. Cuma ada nggak dari kalian yang coba untuk ngomong ke orang tua, Bu, aku tuh disuruh gini-gini, katanya gini-gini, ini benar apa nggak? Ada nggak kayak gitu? Itu saya dulu seperti itu. Oh, kamu sempat itu. Sama saya itu dulu awalnya dia bilangnya nikah hakikat. Apalagi nih? Nah, saya juga nggak tahu. Maaf, saya kurang. Kalau orang awam kan pasti nggak tahu kan nikah hakikat apa. Di Islam nggak ada nikah hakikat. Ya, kita hidup kan di sini ya, jadi kan harus pakai syariat ya. Kalau normalnya nikah ya ada wali gitu kan ya, ada saksi, Iya, ada mahar gitu kan. Itu dulu beliau itu selalu menekankan sama saya itu, awakmu wis tak nikah hakikat gitu loh. Awakmu tak nikah hakikat. Iya, itu pertama kali beliau jadi beliau melecehkan saya itu seperti ada dalilnya gitu loh, bahwa saya itu sudah dinikah hakikat sama beliau gitu. Jadi kayak klaim nikah. Kayak klaim nikah tapi nggak ada buktinya, orang tua ya nggak tahu, apa ya nggak tahu. Kalau kalian mengalami nikah hakikat sama dia ya, Iya, kalian mendapat keuntungan apa? Nggak ada. ya nggak ada. Rugi dong. Rugi. Cuma kan dulu nggak. Saat iya belum. Iya belum. Ini biar anak-anak yang di tempat lain nonton ya, Iya, supaya kalian tuh paham apa yang maksudnya kalian mengalami atau tidak gitu. iya. Jangan sampai akhirnya, karena saya dengar banyak ya laporan mengenai masalah ini ya. Banyak. Ke Yakuza itu banyak ya. Banyak sekali. Dari banyak daerah atau cuma dari satu daerah? Banyak daerah juga. Oh, seberapa banyak Iya. kira-kira? 2 tahun yang lalu Ngawi. Beberapa minggu yang lalu Ponorogo. Baru nih. Iya. Ngawi 2 kali. Ngawi, terus setelah Ponorogo Ngawi lagi. Baru Pekalongan. Setelah beberapa hari langsung Pekalongan. Oh, Jadi udah rata-rata Padepokan. Padepokan Padepokan. sama satu resmi izinnya. Ada yang resmi, Pesantren. pesantren. pesantren, Pondok ada yang. pesantren. Kalau yang di Pekalongan yang ini
ada izinnya? Nggak ada, tidak berizin. Oh, jadi dia hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat. Iya. Berarti sudah lama masyarakat percaya dan orang sudah mulai ada yang curiga, tapi Iya. tidak ada yang berani Speak up. Oh, tunggu, aku mau nanya, maaf ini agak lebih ke dalam ya. Iya. Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa, Iya. takutnya trauma. Kalau bentuk pelecehan yang kamu alami seperti apa? Kalau dulu teman saya sama saya juga sama. Dalilnya itu nikah hakikat. Awalnya itu. Iya. Terus beliau itu kayak udah mulai nyeleneh itu sih. Amit sewu ya. Mungkin belum sampai intim ya waktu itu. Tapi apa? Udah mengarah. Nanti minta dipeluk gitu. Pada saat? Pada saat saya di sana gitu. Di Di Padepokan. padepokan itu. Misalnya lagi duduk gini. Tapi dia itu nggak pernah ngomong. Dulu itu adanya SMS gitu ya. Oh, mainnya Zaman dari dulu kan situ. SMS ya. Itu dulu itu suka SMS gitu loh. Ndu, peluk aku dong gitu. Ya, awakmu rak pingin nyikep aku gitu loh. Oh, kamu nggak pengen meluk aku gitu. Gitu. Terus kamu jawab nggak? Yo, karang apa ya? Dulu kan saya juga masih usia segitu ya. Udah kedoktrin. Iya, udah kedoktrin. Jadi awal saya dilekan, saya dipeluk sama dicium itu saya takut ya. Iya, itu kan nature ya. Ya, kok aku seperti inian gitu. Kok kayaknya nggak bener. Terus saya yang kedua juga seperti itu, tapi kayak saya itu sudah merasa relax itu loh. Maksudnya gimana ya? Lama-lama Mungkin sama doktrin yang itu ya. Jadi kayak Ada rasa kayak ada bangga deket, rasa kayak bangga deket sama kiai. gitu loh. kecampur. Iya, Satu sisi ngerasa iya. wah, satu sisi ngerasa ini kayaknya nggak bener. Jadi kecampur, Iya. bingung, didoktrin-doktrin terus. Nah, pada saat awal pertama kamu ngalamin, kamu sempet mengajukan ketidaknyamanan kamu nggak? Enggak, Kamu diem aja. diem aja. Kamu nggak cerita. Saya belum cerita sama teman saya. Terus yang terakhir itu saya mergokin teman saya. Bener. Iya, di situ. Diapain temenmu? Maksudnya lagi dipeluk sama dicium. Di sini. Di sini bibir. Lah? Iya, maka dari itu terus saya saling cerita. Loh, ternyata kamu juga digituin gitu. Dipegang-pegang? Iya, maksudnya dipeluk, dicium gitu. Diraba-raba? Kalau saya sih enggak ya, Ke temen? enggak tahu saya. Oke. Terus akhirnya kita saling cerita. Loh, kok ternyata sama, kita juga digituin, aku juga digituin gitu loh. Terus sama kamu bilangnya apa? Sama aku tuh bilangnya ya itu, awakmu wis tak nikah hakikat Sama, gitu. nikah hakikat Iya. ya. Terus akhirnya kita ceritalah sama orang tua. Orang tua bilang apa? Kalau dulu ya Kemakan doktrin juga? sempet kalau ibuku kan dulu ngaji di sana ya kan di Oh, pernah ngaji di situ Iya. juga. dulu ya sampai sekarang ya kan itu masih ada pengajian bapak-bapak ibu-ibu kalau ngaji setiap pagi gitu. Sekarang ini pun masih ada yang Iya, datang ngaji ke sebelum situ. ditutup. Oh, sebelum ditutup. Oh, sekarang udah ya ditutup. Ya, sekarang kan nggak ada. Itu kan dulu ibu saya ngaji di sana. Pas saya pertama cerita ya beliau itu kayak nggak mungkin, apalagi itu tahun 2012 kasus seperti ini kan nggak lazim. Awalnya dia nggak percaya dulu. Iya, nggak percaya. Tapi kan saya cerita sama bapak ya, kalau orang tua laki-laki kan lebih rasional Iya, ya. lebih Ya, rasional. terus kan saya cerita apa adanya, pokoknya tak ceritakan semua ya. Itu akhirnya bapak cerita sama saudara lah ya. Terus kan saya bilang saya tuh ini sudah dinikah hakikat gitu. Terus sama saudara-saudara kan ini sudah nggak benar, ini sudah keluar Oh, dari masih syariat rasional. kan ya. Ya coba aja ya, maksudnya kita ngaji. Ya saya kan juga bukan orang yang baik gitu ya. Saya ngaji ke sana kan saya ingin jadi orang yang lebih baik, tapi ternyata kok ketakliman saya, ketawaduan saya sama beliau itu kok seperti itu kan gitu loh. Iya, itu. Malah saya digituin gitu. Terus akhirnya sama orang tua ini sudah keluar dari syariat. Kelewatan kan. Nah coba aja, maksudnya guru ngaji seperti itu gimana sih tanggapannya? Iya, ngerti. Iya kan? Cuma kan yang lucu tuh orang-orang tuh pada takut kan. Iya. Iya, paham, aku ngerti. Kalau nggak ada di situ tuh nggak bisa kebayang. Iya. Pasti kan yang nonton kan ngerasa ngapain takut gitu. Iya. Tapi kalau ada di situ, baru mereka bisa ngebayangin, oh begini kondisinya. Iya. Kesini salah, ke situ salah. Terus akhirnya disarankan keluar aja. Iya, akhirnya sama saudara kumpul itu
keluar aja, itu udah nggak bener dari syariat gitu. Akhirnya bapak saya sama keluarga teman saya ke sana. Kita baik-baik, bapak saya bilang Cari alasannya. anak saya mau keluar dari sini gitu, mau tak boyong gitu Dikasih? istilahnya. Dikasih. Oke. Iya. Kalau kamu? Saya mewakili korban-korban yang lain ya, karena kan dulu juga sempat mondok di situ ya. Banyak nih yang nitip di banyak kamu. banget nih ya yang nitip di aku, banyak banget ya. Ini ya korban lah ya. Itu pernah dapat perlakuan kayak dicium bibirnya, terus amit sewu ya, darahnya di remas-remas. Remes. Iya. Terus di peluk-peluk ya. Dan itu sih disuruh pegang keluarnya. Oh, sampai situ. Jadi lama-lama sampai akhirnya Iya, disuruh pegang. Semakin itu loh, sampai semakin parah. ini ada yang lain juga ada yang sampai ditiduri atau gimana? Ada tapi nggak sampai diperawani, maaf. Oh, iya. Iya ada, dan itu nggak cuma satu orang dan nggak cuma satu kali. Ada ini korban ya, korban itu sampai dibawa ke kamar, terus dicium, dipeluk-peluk lah, digrepe-grepe lah. Disuruh pegang itunya dia. Kalau yang disuruh pegang itunya itu pas ngaji. Jadi kayak gini Pas nih. ngaji. Iya betul Pak. Ngaji ini kan lagi ngaji. Iya ngaji. Terus Kan soalnya di sana tuh ada mijitin kiainya, mijit Tiket mijit, ada apa kultur mijit kiai lah. Nah, posisi kan padahal kan si kiai itu kan di depan ya, tapi kan pakai apa istilahnya tuh meja kecil ya. oh iya yang duduk bawah. Ya, ada taplaknya itu sih, jadi kan ketutup ya, nggak kelihatan loh. Nah nanti mbak yang di depan Ini. nah di sampingnya itu kan mijit kakinya. Mijit. Nah mijit, nah terus si pelaku itu ngarahin tangan si mbaknya suruh pegang keluar. Oh, mbaknya enggak itu. Nggak berani dong. Jadi apa namanya, refleksnya tuh ya mungkin pas pertama kan kayak nge-freeze ya pastinya ya, lah ini apa, tapi dia itu kayak nggak bisa narik tangannya, Nggak bisa nolak nggak gitu. bisa nolak gitu. Kayak dihipnotis. Iya betul, itu suruh pegang, dan itu yang korban seperti itu banyak. Ada nggak korban yang akhirnya, kalau kalian kan mungkin sudah bisa bercerita ya. Ya Ada nggak yang sampai hari ini mengalami trauma sangat berat? kalau itu aku kurang tahu sih, mungkin ada mungkin, tapi yang lebih gongnya lagi ada yang meskipun dia mengalami demikian tapi dia tetap membela si kiai dan merasa banyak Pak, maaf banyak. Oh. Ini karena dokternya udah kuat banget. Dia malah membela si Iya kiai. betul, dan dia itu tetap perbuatan kiai itu nggak salah kayak gitu loh. Kok bisa nggak salah? Kita cuman nggak tahu hakikatnya karena menganggap si kiai itu wali, kayak udah mengkultuskan banget. Sakti. Iya betul, sakti wali, kita nggak tahu hakikatnya. Jadi kita harus husnudon kayak gitu, harus Berpikir husnudon. baik. Iya harus prasangka baik, tapi sampai kelewatan prasangka baiknya tuh. Selama kalian di sana emang ada kesaktiannya apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi saat dulu yang kalian Cerita-cerita kayak gitu sih. Jadi cerita tentang kesaktian. Iya katanya dia itu bisa, istilahnya itu ngerogoh sukmo, bisa apa? Bisa membelah raga jadi banyak orang di mana-mana kayak gitu. Ada cerita-cerita. Dan banyak orang kemakan. Iya, banyak Sehingga yang menganggap percaya. beliau sakti. Iya, menganggap dia itu wali. Terus Didoain jadi kaya raya gitu. oh didoain kayak raya. Nah, just jadi kaya raya, padahal kan dia juga kerja ya, yang jadi kaya itu. Dia nganggapnya tuh karena doanya si wali, maaf si Iya, pelaku itu, oknum itu. Jadi orang luar juga banyak juga yang datang ke sana mencari berkat, Ya banyak banget. kasih uang, Iya. doa kasih uang begitu. Iya. Praktek seperti ini memang banyak nggak di daerah-daerah, bro? Banyak mas, Banyak ya. banyak, Dan itu memang sesuatu yang sulit disentuh ya. sulit. Jadi kalian Yakuza sendiri posisinya ini apa nggak berbahaya buat diri kalian, maksudnya secara organisasi ya? Enggak sih mas. Kalau sisi bahaya sih, ya kita Ada lah pasti ya kan. pasti ada. Oh. Tapi ya kita kembali lagi, niat kita adalah Tujuannya. untuk kebaikan. Ya. Cuma pada saat itu kan saya kan termasuk ngikutin tuh. Aku kan ngepost di storyku kan ya. Terus akhirnya aku kan awalnya pikir lah,
Kan orang ini ngetek aku, Bang, tolong angkat dong ini bla bla bla. Gue bilang, nggak bisa. Kalau korbannya tidak mau ngomong dan memilih damai, tidak bisa. Iya. Jadi harus korbannya. Nah, tiba-tiba ditangkep. Terus aku nanya, yang ngelaporin siapa? Nah, akhirnya yang ngelaporin siapa? Yang laporin Iya, dari beda pihak lagi. korban Iya. yang pelecehan ini. Korban yang pelecehan, bukan yang hamil. lahiran belum. Oh, Disclaimer jadi ini kalian yang guys. paguyuban Iya. pelecehan, Iya. Kita mendampingi. kamu masuknya dari situ. Iya, betul. Masuk dari situ. Dia pikir dia lolos di sana. Nah, masuk di sini gitu loh, Pak. Kita masuk di pelecehan. Pinter, makanya bisa dijemput. Iya. Nah, waktu itu aku lihat memang ada urgensi apa, akhirnya cepet banget itu dari berita naik langsung dijemput ya. Jadi kita rencananya sebenarnya kita hari Sabtu itu kan nanti ada haul Bahmi ya. Oh, Bahmi. Bahmi itu adalah kakeknya dari guru kita Oke. di Kediri. Heeh. Nah, kemungkinan dari pihak terduga atau tersangka yang sekarang ini Mm-mm. mengetahui akan kedatangan kita nih. Mm-mm. Kita mendengar bahwasanya rencana tanggal 9 bulan ini Mm-mm. beliau mau ke Uzbek. Oh, ada isu Ada itu. niatan pergi ke luar negeri. Iya. Nah, oke lah, kita habis haul, nanti kita gerak ke sana gitu. Heeh. Tapi tiba-tiba kita dengar kabar lagi, beliau setelah sholat Idul Adha, telah mengimami di daerah situ, Iya. dia mau pergi. Akhirnya perintah dari Dengus Tuba untuk segera mengeksekusi langsung. Bekerja sama dengan polisi. Polisi dengan lingkungan, dengan instansi, bersinergitas dengan TNI dan Polri, Heeh. juga ormas-ormas setempat segitu, untuk kita adakan eksekusi di situ. Oh, berarti sebenarnya udah banyak yang resah juga ya. Banyak sekali. Kalau keterangan dari polisi pada saat kalian membuat laporan, pasti kan mereka juga sebenarnya udah tahu nih ada hal Udah. seperti ini kan, nggak mungkin enggak. Apa yang membuat mereka itu sebenarnya ngerasa kayak kita ini sebenarnya pengen bergerak tapi wah ini besar ini gitu. Kapasitasnya, Ya, Mas. Kapasitasnya ya. Satu, memang beliau ini ulama yang disegani, mungkin bukan disegani menurut saya sih, ditakuti. Entah itu ada doktrin apa ya. Jadi wilayah masyarakat situ itu memang takut dengan tersangka tersebut. Jadi ancaman santet. Entah ancaman Iya, secara santet. ya Ilmu mistis gaib-gaib, atau apa. mistis-mistis. Ya. Oh, ada kayak Ada. ilmu gaib bisa Iya. kena Iya. hal buruk gitu. Iya. Betul. Para korban ini diancam santet semua. Iya. Oh, ada diancam santet. Iya, ada. Dia santet semua. Kalian diancam santet? Iya. Mau disantet apa? Nggak tahu itu santri durhaka santet aja yuk kayak gitu. Aku itu dari itu sih, dari apa? Itu malah yang bilang apa namanya, sama-sama dari pengurusnya, malah dari anak pondoknya sendiri itu ada yang anak pondoknya itu nggak terima si kiai itu dijemput. Iya, ya. Aku kan malah lihat tuh waktu kiainya dijemput ada kayak muridnya ya, Iya, laki-laki santri. cium tangan. Iya, iya. Itu muhibin. Muhibin ya itu Jadi pecinta. pecintanya. Dia Pengikut merasa setia. kiainya nggak salah. Iya. Iya. Mungkin karena Muhibin itu apa ya? Nggak nyanding sama kiainya kan 24 jam nggak nyanding ya. Nggak lihat. Jadi yang dilihat itu kan mungkin baik-baiknya dia pas dia lagi ngaji. Lagi mimpin tahlil. Iya, dia tidak merasakan. Iya, karena nggak Bener. merasakan. Dia bukan korban, ya kan? Pasti kan dia akan merasa bahwa jangan-jangan korban bohong. Iya, saya 2012 itu sebenarnya sudah muncul isu-isu seperti itu pas saya sama teman saya di seperti itu kan ada udah itu ya muncul. Tapi kan balik lagi, maksudnya orang-orang itu nganggap malah saya itu yang fitnah, Yang gitu. pencemaran nama baik. Saya yang goda-goda gitu loh. Sampai dulu saya itu sempat apa ya, menyalahkan diri saya gitu loh. Saya di seperti itu kan, itu mungkin sayanya yang salah gitu loh. Kamu sampai nyalain diri sendiri. Iya, saya sampai nyalahin diri saya sendiri. Apa mungkin sayanya yang goda-goda gitu kan. Orang-orang kalau tak ceritain kan, masa kayak gitu sih nggak percaya. Musuk Pak Yaimu kok difitnah seperti itu gitu loh. Awakmu nih cok sing lenceh, mesti bilangnya kayak Jadi gitu. ketika teman-teman keluar, adik-adik keluar, ini justru malah diputar balikan fakta, Bang. Seolah-olah kayak seperti Mereka ini mereka ini nggak beres. nggak beres. Wajar itu terjadi kepada dia karena dia adalah orang sakti. Iya. Makanya ada yang mau menjatuhkan. Nah, Begitu maksudnya. seperti itulah. Oh. Ini kiai itu lagi difitnah
dia itu sebentar lagi mau dinaikkan derajatnya sama Gusti Allah. Oh, karena ada seperti ini, itu berarti kiainya benar, dia mau dinaikkan derajatnya begitu. Oh, Tapi betul itu, Bang. betul apa ini? Naik jadi tersangka sekarang. Bahaya nih Dayat. kakaknya Dayat. Ada kru saya mirip sama beliau nih. Cuman kalau di lapangan sendiri kan Pak Boni ya. Iya. Pak Boni di lapangan itu kan turun langsung yo. Iya. Berasa adrenalin. Enggak, Bang. Udah biasa ya. Nggak punya adrenalin apapun. Udah nggak punya ya. Lempeng aja gitu. Lempeng ya. Tapi kan pasti pengikutnya ada mau coba lawan secara fisik atau gimana itu nggak ada. Waktu itu nggak ada. Pas kita datang dulu nggak ada. Takut ya. Nggak tahu, Bang. Iya, itulah pentingnya juga sih sebenarnya organisasi atau paguyuban masyarakat untuk ikut turun. Kita waktu itu dikawal sama Ormas Grip. Karena ada banyaknya bantuan dan ini akhirnya jadi gampang untuk ngambilnya gitu. Iyalah. Kita untuk antisipasi aja biar tidak Antisipasi terjadi aja. gesekan dengan muhibinnya. Muhib. Kita kan antisipasi dulu dengan bergening si ulama ini dengan muhibinnya yang kuat dan lain sebagainya, kita ditakutkan nanti terjadi gesekan, bentrok fisik. Udah pernah belum kalian selama menangani? Alhamdulillah belum. Kalian udah berapa lama ya Yakuza itu sendiri ya? Kita baru 2024. Baru dua tahunan ya? deklarasinya. Enggak, itu ya, Bang. Berdirinya kan? Berdirinya. Oh, iya. Berarti kalian punya payung hukum? Punya. Sebenarnya. Oh, ada lawyernya juga? Ada. Oh, nanti ya bisa ngobrol dikit sama lawyernya. Berarti kalian ini benar-benar terstruktur dengan benar gitu ya? Iya. Nah, awal terbentuknya keresahannya datang dari mana? Iya, Yakuza ini? Yakuza ini sebenarnya kan bentukan dari Denkus Tuba. Iya, keresahannya? Sebenarnya bukan keresahan. Awalnya adalah dari teman-teman jalur kiri ya, Bang. Kita bilangnya jalur kiri itu adalah santri di luar pesantren yang notabene kita dari beberapa kaum marginal, dari mantan, yang bertobat. ya. Jadi bukan yang dari kanan kita ajak ke kiri, bukan dari jalur ke kiri kita mau ajak ke kanan. Oke. Kita ada namanya Dikrul Gofilin, mulai Ikatan Gusmi Semaan. Jadi di tiap-tiap kota itu sudah ada melakukan ada kumpulan itu. Nah, dari kaum-kaum marginal ini, dari kaum-kaum yang dipinggirkan ini, Iya, yang dilihat hina Iya, dulunya. itu dirangkul sama Gus Tuba. Oh. Melihat memang dulu dari jalur kakek beliau kan seperti itu juga. Iya, sang pendosa yang Iya. kemudian dibawa ke jalan yang lurus. Betul. Ya, seperti saya sendiri, Bang. Dulu ini juga ya bandel ya? Enggak, Bang. Enggak ya? Masnya udah berhenti ya? Iya, ya saya suka lah, maksudnya orang-orang kan pernah bikin kesalahan tapi kalau dia memperbaiki dan kemudian dia membantu itu lebih baik daripada orang-orang yang kelihatannya suci, kelihatannya baik tapi kelakuannya iblis, ya kan? Seperti itu. Iya, aku kembali ke korbannya. Kalau misalnya kalian dengan adanya kasus yang kemarin naik ya awalnya dari yang dihamili ini ya, kalian itu ngerasa inilah waktunya gitu. Betul. Iya, betul. Pada muncul ini, Iya. berarti simpen dendam ya, Iya, bukan dendam sih, kayak sakit hati. Kecewa. Iya kecewa. Dan itu Kalau nggak puas kalau orang ini belum kena batunya. Ibaratnya gitu ya, yang sebagai manusia ya, Iya. ada begitu. kecewa, ya pasti ada kecewa kan. Kalau bicara, apalagi kan kayak yang santri yang mukim ya, maksudnya yang santri situ mondok ya, yang mondok kan mereka kan emang bener-bener mau ngaji, terus juga sering doain si kiainya kan, tapi malahan mereka dikhianatin si kiainya dengan cara pelecehan lah kayak gitu kan, mesti kecewa berat. Kalau ibarat kata dia, kalau kamu melihat yang kemarin kan ini beda case ya, Iya. kan kalian melaporkan dengan Iya, ini tuh pelecehan. beda case. Kalau mereka yang kemarin naik di berita itu dia dihamili. Semacam. Feeling kalian kenapa dia nggak mau gugat masalah itu? Karena kan jatuhnya kan dia hamil tanpa bapak itu. Kalau itu sih nggak Kalian tahu, nggak tahu. nggak Tapi tahu. kalian nggak kenal sama yang dihamili ini. Nggak. Kalau dari Yakuza yang dihamili ini kalian nggak ketemu.
kebetulan ada tim saya yang tim kita yang ke lokal korban itu nggak bisa ditemui, Mas. Nggak bisa sama sekali. Akses tutup. Akses tutup. Tapi ada beberapa kesaksian. Apa itu? Dari Diduganya. ya, dari adiknya orang tua korban. Jadi kita menanyakan bagaimana proses Ya. Kronologi. ya. Jadi di September itu di USG, di korban itu sudah berumur 7 bulan. 7 bulan ditanyakan dengan alasannya bahwasanya dari mimpi itu tadi. Oh dia si wanitanya ngomong dari mimpi. Iya, ini berdasarkan dari keterangan adik orang tua korbannya. Oke. Jadi berdasarkan dari mimpi, USG 7 bulan itu ya ketindihan lah bahasanya. Kayak mimpi. Iya, paham. Cuma kan masih banyak yang percaya begitu. Ya. Nah, karena semakin membesar sampai mau hamil itu, beliau si korban ini waktu melahiran itu sempat teriak-teriak nama Abah. Oh, nama si oknum Jadi panggilannya si tersangka itu Abah. Abdul. Abah aja. Manggilnya Abah aja. Ya, emang Oh, Abah baru aja. Abah. Oh, dia teriak-teriak nama Abah. Abah. Dari situ ada kecurigaan. Ya, kita curiga dong Bang Den, di hari ini jin yang mana bisa menghamili manusia sampai lahir anak ya kan? Atau mungkin dia teriak nama Abah minta didoakan. Ya kan Juga namanya semua jadi, bisa dikarang-karang bisa ini jadi. kan Iya, gitu. iya. Tapi nggak tahu nih Abah maksudnya apa, nggak ditanya. Nggak tahu. Jadi artinya kita juga menekan kepada institusi Polri untuk mengusut ini juga gitu loh. Oke. Di sisi lain saat lahir di satu klinik itu proses untuk adopsinya ke orang lain itu kan juga terlalu cepat. Jadi lahir besok langsung diadopsi. Artinya ini proses adopsinya pun anak itu diadopsi. Iya, diadopsi, nggak ada dirawat posisinya sendiri di di kota lain. Banjarnegara. Kita sudah dapat Informasinya. informasinya. Jadi Pak Kiainya sendiri ya. Nggak tahu itu kan katanya. Kasihan anaknya ya. Iya. Yang korban itu sebenarnya anaknya. Iya, itu yang paling tragis. Ayo, Itu harus tes DNA itu. Ya. Udah, ini proses. Ya, Bisa diproses juga. bisa. Patut diduga ya. Iya, kan ini kan Bang semua Den. dugaan Iya, ya. Iya, patut Nah, diduga. kalau pada saat penangkapan dari kiainya oknum lah ya, gitu. Soalnya maaf ya, saya tuh nggak suka nama baik kiai itu dirusak sama Iya, orang-orang iya, yang benar. kelakuannya Benar. tidak baik itu loh. Benar. Jadi aku nggak mau pakai kata kiai lah, pakai oknum lah. Iya, Kiai itu iya, orang betul. baik ya kan. Iya, betul. Kalau misalnya pada saat kalian eksekusi itu ada perlawanan nggak dari kiainya? Maksudnya dia ngomong, oh saya bukan apa gitu. Yes. Ya, Tidak Pasti. mau menjawab sama Tidak sekali. mengaku. Tidak, dan lain sebagainya. tidak mengaku gitu. Oh dia tutup mulut, Tutup Iya. mulut. pakai lawyer. Enggak, sementara belum. Belum, nanti mungkin. sudah. Sekarang sudah. dia Sekarang pakai sudah. penasihat hukum. Uangnya banyak enggak dia? Diduganya. Diduganya. Karena ada sokongan dari luar ya. Iya, enggak. Dari pendukung-pendukungnya itu tadi mungkin ya. Kalian mendapatkan intimidasi nggak dengan adanya kasus ini semua dari Yakuza? Alhamdulillah kalau dari tim Yakuza tidak, Korban. tapi mungkin dari Korban. pihak korban Korban yang lebih banyak. sering. Makanya setelah kejadian kita gebrak di situ itu, Bang Den, kita masih stay sekitar 1-2 hari. Kita benar-benar kawal korban supaya tidak ada intimidasi ke pihak mereka. Makasih ya. Bahkan yang mengintimidasi pihak-pihak korban kita samperin. Oh iya. Maunya apa? Oh cakep. Kita Sampai samperin akhirnya satu persatu. Ada apa? Klarifikasi damai ya. Iya. Minta maaf. Takut juga dia. Iya. Kalau disamperin takut kan? Iya. 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 Jadi jangan biarkan ini udah prosesnya ranah hukum, biarin polisi yang Santai Pak, santai. Coba aku mau tahu, pas kamu pernah nyamperin juga? Iya, ya kita semua satu. Tunggu, aku mau tanya, pas nyamperin itu gimana reaksinya dia? Ada yang tidak mau keluar, Begini. tidak mau keluar Bang De. Ada, Bang. Tidak berani keluar. Enggak keluar. Ya. Bahkan ada beberapa itu yang datang kembali ke pos kita menyampaikan Minta maaf. minta minta maaf maaf dan damai. Ya. Tidak mau ikut-ikutan lagi. Nggak mau panjang lah. Nggak mau Iya. panjang. Iya, kalau ketemu orang berani baru mikir Iya, dia. iya. Kena batunya ibaratnya Iya. gitu kan ya. Karena Kalau intimidasi dari kalian yang korban lain apa aja? Banyak sih lewat chat ya, ancaman-ancaman kayak Contohnya? itu atau head komen, komen, iya banyak Kok di bisa di sosmed. head comment kalian dia? Karena sampai
saat ini pun masih banyak yang nggak percaya dan nganggep kalau korban itu kita itu bayaran gitu loh. Korban itu dibayar. Opini banyak yang seperti itu. Banyak. Siapa juga yang mau dibayar seperti itu? Iya, ini kan apa ya? Jadinya Taruhannya kan. jadinya korban-korban lain yang sekarang ini mungkin sedang nonton ini kan juga jadinya nggak berani, Iya. takut. Kalau kalian sebagai korban, ini kalau kalian bisa ngomong kepada korban-korban lain, kalian pengen nyampein apa kepada mereka? Apa ya? Ya dulu pun saya pas dilecehkan seperti itu juga saya masih berpikirnya kalau itu benar gitu loh ya. Maksudnya baru sekarang ini baru keluar aku baru rasional. Oh ya ternyata itu nggak benar gitu. Kalau dulu kan masih ke doktrin ya. Jadi kayak apa ya istilahnya kalau salah maaf child grooming ya. Kalau sekarang itu ya Iya, apa ya child namanya? grooming Child jatuhnya. grooming kan jatuhnya kan saya kan dulu kita masih di bawah umur. Kalian di gitu. grooming itu. Iya, seperti itu. Dan saya pun dulu juga nggak merasa kalau saya itu dilecehkan gitu loh. Saya nggak merasa sama sekali kalau saya itu lagi dilecehkan. Walaupun sudah ada firasat natural kalau ini semua nggak Ini benar. nggak benar, tapi kayak Lama-lama jadi benar. iya gitu. Itu seperti hal kebohongan yang diulang-ulang lama-lama jadi kebenaran di telinga iya, orang iya. itu. Dan saya pun juga sama teman saya, ya Allah, apa kalau saya dulu itu mungkin Pak Yai hilaf mungkin ya sama saya sama teman saya gitu. Oh, kamu husnujon. Iya, saya berpikir seperti itu. Mungkin dulu Pak Yai cuman hilaf sama saya sama teman-teman saya dan berharap nggak ada saya selanjutnya. Kok ternyata semakin kesini semakin Berani. diceritain sama adik-adik semakin seperti itu gitu loh yang bikin Mungkin sampai ratusan, soalnya kan maaf ya, ada yang kayak lewat chat aja, ada yang sampai sentuhan fisik, ada yang sampai dibawa Ya ke ini kamar. ya apa perkiraan dia nggak Iya. tahu ratusan puluhan ya tapi banyak gitu. Iya betul. Dan kalau itu tidak terbongkar akan lebih banyak lagi. Iya. dan para santri itu nggak merasa kalau dia itu sedang dilecehkan gitu loh. Iya. Padahal- itu bahaya. Padahal itu sedang dilecehkan walaupun secara chat apa secara omongan itu loh. Iya. Dan sampai sekarang juga orang yang masih fanatik itu masih nanya kan nggak ada buktinya. Ya buktinya mau dari mana? Orang nggak ada CCTV kan kalau nggak bawa HP, nggak ada CCTV. Iya kalau direkam ya namanya bukan pelecehan seksual. Iya dan nggak ada waktu buat ngelakuin itu karena Iya. kan kalian posisinya itu biasanya itu nge-freeze. Iya betul. Saya pun sempat ada yang intimidasi itu nanti kamu mau dicari gitu loh. Iya. Mau lapor balik karena pencemaran nama baik gitu. Iya itu bikin kita tambah Iya, takut dan tambah ngedown. down. Saya nggak bisa tidur. Tapi aku suka tadi Pak Mas Boni perang-perang aja. Karena hanya itu yang bikin mereka takut gitu. Kalau enggak ya gimana ya Mas Boni? Iya. Kamu selama di lapangan menemukan kasus-kasus seperti ini selain di Pekalongan, di Kediri, di mana banyak ya? Banyak Bang. Sempat ada yang sampai bentur fisik gak? Enggak sih. Sementara belum. Takut Sementara. juga ya? Iya. Serem juga kali ya. Kayaknya mau bentur fisik juga agak males Iya, ya. iya. Mungkin aku perlu sedikit tambahan dari tim lawyer untuk case hukumnya ya. Kira-kira mau sampai di mana ya? Ada ya lawyer ya? Boleh gantian kali ya. Siapa yang keluar? Siapa yang masih ke? Bebas. Oh, iya. Gih. Gantian dikit ya. Semuanya pakai pin Yakuza ya. Ya. Saya minta dong. Gih, Mas. Bagus. Mas Bagus. Iya. Nah, Mas Bagus berarti kan sekarang mewakilkan tim lawyer untuk para korban. Gini, Bang Densu, Oke. kalau pada waktu di Pekalongan, Nggih. itu dari korban kita siapkan ada tim lawyer sendiri. Mm-mm. Sedangkan saya itu dari pusat, Mm-mm. selaku lawyer pusat dan juga sekjennya Yakuza. Jadi Iya. saya sudah koordinir dengan tim lawyer wilayah. Mm-mm. Jadi ketika ada benturan kita kan harus gerak cepat. Mm-mm. Gerak cepat itu kita sudah koordinasi dengan lawyer-lawyer wilayah Iya. yang juga anggota Yakuza juga. Iya. Gitu. Jadi di kita itu tim lawyernya per wilayah ada semua. Oh, Jadi berarti ketika cukup ada banyak operasi ketika ada operasi Oke. kita langsung ini korban dampingi sampai selesai. Pasal Gitu. apa yang akhirnya disangkutkan sama oknum tersebut? Gini, kalau dari pasalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 TPKS Mm-mm. itu kan jelas Mm-mm. di pasal 5 sama 6 itu ada nanti misalkan ada bentuk pelecehan fisik dan non fisik. Iya.
itu ada nanti diatur semua di situ. Berarti masuknya ke pelecehan aja. Iya, Cuma satu pasal. iya, hanya Takut masuk itu. Cukup itu. Kalau itu sementara cukup, nanti kita tinggal koordinasi dengan pihak kejaksaan. Oke. Bukti yang bisa diandalkan untuk hal ini apa aja? Ada semua sih Bang Densu. Dan posisi sekarang udah tersangka ya? Iya. Berarti cepat sekali itu ya? Iya. Oh, memang udah polisi memang sebenarnya udah lama dengar kan? Iya. Dan polisi juga responnya cukup sangat bagus tentang hal ini. Sangat terima kasih sama Yakuza. Oh. Sangat terima kasih karena kita berani membuat gebrakan seperti ini. Iya, takut juga toh, kan kuat. Iya. Kalau masyarakat di sana, di Pekalongan itu sendiri, banyak yang tahu tentang kasus ini dong. Iya. Mereka lebih banyak yang pro apa kontra? Kalau orang yang nggak fanatik ya, banyak yang mendukung korban. Jadi kontra ke oknum itu. Iya, lebih banyak yang dukung apa yang kontra? Kalau lebih banyaknya sih, kalau kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Iya, Kalau kurang dari tahu. Yakuza sendiri, kalau kalian lihat masyarakat lebih banyak yang mendukung, kan kalian kan turun tuh. Iya. Atau lebih banyak yang kalian ngapain sih Yakuza kesini gitu? Banyak yang mendukung sih Bang Densu. Oh, banyak yang mendukung. Iya, banyak yang Bagus. mendukung. Kalau enggak, wah lebih susah lagi Iya, pasti. Berarti ini adalah satu apalagi kejadian di mana semua orang bisa belajar dari korban, bahwa buat yang lain yang mengalami hal seperti ini, cari orang terdekat, pertama orang tua, kalian ngomong. Kedua, cari solusi terbaik adalah rekan-rekan terkait atau organisasi di sana yang bisa membantu, dan juga pastinya ke kepolisian gitu loh. Yap. Karena gini, kalau misalnya kalian tidak mengambil sikap dari sekarang, ya, apa yang sudah terjadi dari akar masa lalu ini akan bertambah buruk di kemudian hari untuk generasi bangsa ini, terutama untuk perempuan. Saya banyak sekali mengangkat kasus ini karena perempuan itu benar-benar makhluk yang sering banget dimanipulasi dengan urusan-urusan yang bersifat, ya kan? Ada ini, ada itu, saya nggak mau sebut lah. Karena menurut saya, agama itu kan tempat belajar kebaikan. Betul. Yang harusnya juga secara perbuatan isinya juga kebaikan. Tapi kadang-kadang akhirnya takut. Ya kan, apa segala macam. Kebaikan yang dilihat itu sebenarnya adalah sebuah keburukan nih. Makanya diperlukan orang-orang di sekitar untuk memantau. Ibaratnya begitu ya. Ada yang pengen kalian sampaikan nggak untuk orang-orang yang masih mempercayai si oknum tersebut gitu loh? Iya, sadar. Terus kayak gini, apa namanya? Kan masih banyak yang menganggap kayak dia itu wali gitu ya. Sebenarnya kalau memang dia betulan wali, seharusnya dia tidak melanggar syariat. Coba pertimbangkan seperti perbuatan YBS ya, si oknum itu mencium bibir santrinya, kan sebenarnya kan udah jelas itu bukan mahram. Nggak ada itu syariah Islam begitu kan, nggak ada ya. Itu udah jelas melanggar syariat. Malah setahu aku Islam tuh aku mau salaman aja cewek nggak boleh Iya gitu. betul, harusnya kayak gitu. Itu udah melanggar syariat dan merendahkan kalian. Derajat perempuan itu direndahkan banget, tapi mereka kok nggak sadar gitu ya. Tolong bisa rasional gitu. Iya, dari orang-orang yang sudah mengalami. Iya. Iya. Dan saya pun dulu juga nggak rasional. Iya. Dan ini udah ilmu paling tinggi ya, pengalaman ini. Iya. Tapi dari pengalaman itu kalian masih ada trauma. Dengar-dengar kan maksudnya kan. Masih sih ya lumayan. Ya nggak, kalau semakin kesini udah nggak terlalu ada, udah nggak trauma. Nggak sebesar dulu ya. Iya, nggak sebesar dulu. Dulu sempet trauma yang kamu rasakan, hal yang paling buruk yang pernah kamu lakukan sama dirimu atau kondisimu, pernah sampai kayak gimana? Nggak bisa tidur, terus nangis terus. Sendiri. Sempat berpikir buruk kayak pengen bunuh diri atau ngelakuin hal-hal buruk sampai ke sana? Enggak ya? Yang lain pernah ada yang sampai ke situ? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau kamu? Sama. Ya dulu juga trauma ya. Maksudnya lebih menyalahkan diri sendiri sih kalau Pastinya saya. kan ini ya. Kalian Merasa pasti gagal. Iya, gagal. Dan pasti mikir nanti mau nikah, suami mau nerima atau enggak. Iya, betul. Pertama kali kenal sama suami juga yang saya ceritakan masalah itu. Oh, Dan alhamdulillah beliau menerima. kamu juga? Iya, Akhirnya. akhirnya udah cerita dulu.
Karena itu kan berat ya. Karena Iya, kan berat tidak banget. semua laki-laki pasti kan mau menerima kondisi seperti itu. Iya. Ternyata tidak kan. Pada kenyataannya ada laki-laki yang mau bisa menerima itu kan. Jadi untuk perempuan di luar sana yang mengalami kondisi kayak begini jangan takut. Walaupun kalian sudah mengalami itu bukan berarti akhir dari semuanya. Betul. Karena saksinya udah ada kan. Kalian akhirnya bisa menemukan laki-laki yang bisa menerima kan. Alhamdulillah. Iya. Dan kiai yang sesungguhnya itu tidak tidak menjerumuskan ke dalam hal haram dengan bungkus barokah gitu loh ya. Kalau benar-benar kiai kan nggak seperti itu kan. Iya. Iya. Ada nggak indikasi dari pihak lain? Kan tadi ada sedikit bahwa ada kemungkinan pihak lain juga ada ikut terlibat mau cuci tangan nih dari tanggung jawab ini. Karena kan cuma satu yang akhirnya kalian sorot kan. Iya. Ada nggak? Kalau untuk cuci tangan belum ada ya? Belum ada ya. Tapi ada yang kalian incer lagi nggak selain dari oknum ini? Banyak bang. Dari pondokan yang sama atau Beda. tempat lain? Beda. Oh, Dan beda. lebih besar Setelah ini lagi. nanti lebih Ada yang lebih besar lagi. Ada lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Ada lebih besar lagi. baru kita siapin. Nggak di-spill dulu nih apa yang lebih besar lagi. Oh, ada. Ada, besar ini. Ada bang. Ada bang. Ini perempuan korbannya. Iya, Kebanyakan perempuan. kebanyakan perempuan. Soalnya kan kemarin saya dengar berita ternyata ada juga pelecehan terhadap laki-laki. Ada. Oh, Itu ada. yang di Ngawi. Ponorogo. Itu. Ponorogo ya? Ponorogo. Oh iya, iya. Itu maksudnya ulama juga. Iya. Dia ke laki-laki gitu. Iya. Innalillahi. Udah zaman gila. Iya, udah. iya benar. Kacau ya. Benar Bang Den. Bisa nggak mereka itu maaf ya, tidak pakai nama-nama baik itu ya. Kayak ulama, kiai itu bisa nggak usah pakai gitu loh. Ya kalau lu melakukan kejahatan jangan pakai nama itulah gitu. Harusnya begitu bang Densu. Harusnya begitu. Gak usah pakai nama yang suci itu buat hal-hal seperti ini. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Ada sih bang Densu. Kepada korban yang lain lah, Iya, korban yang iya, lain iya. nanti. Ngomong, Jangan takut untuk betul. melapor. Jangan takut untuk melapor atau bersuara. Nanti jika dari penegak hukum kurang mendengar, silahkan hubungi Yakuza. Iya, kok Kita siap membantu. Kita kawal sampai selesai. Ada pesan dari Dengus juga Nggih. untuk yang belum bersuara, Mhm. untuk jangan takut bersuara. Iya. Karena Tuhan itu bersama orang yang benar. Iya. Dan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Iya. Ya, kita akan dukung terus, kita akan kawal terus. Iya. Kita akan backup terus. Kita tidak akan meninggalkan walaupun korban setelah kita eksekusi kemarin itu, kita akan terus kawal sampai selesai, sampai masa persidangan. Karena Akan membantu terus terang juga. korban ini kan mentalnya Iya. down ya Bang Den. Ya saya juga, maksudnya kalau dibutuhkan bantuan juga kabarin. Siap. Selama Yakuza tetap amanah, Siap. tetap di jalan Allah, saya masih akan dukung. Siap. Karena kita sama-sama ingin membantu. Niat membantu janganlah sampai akhirnya berubah menjadi hal yang buruk di kemudian Amin. hari. Amin. Dan kita juga tidak ada kepentingan apapun. Kita murni untuk membantu Iya. masyarakat. Kita Semua. sudah mengabdikan diri, mewakafkan diri untuk membantu masyarakat korban-korban pelecehan seksual. Semoga tetap amanah ya. Amin. Amin. Kacamata beli di mana tapi ya? harus pakai kacamata hitam ya. Iya. Udah cocok ini pakai sabun face wash sombong saya. Kalau Siap, cowok-cowok sombong pakai Oh, iya, kacamata iya. sama Oke, pencuci oke, muka oke, saya. Siap, boleh, siap, boleh, siap. Boleh ya? Boleh. Terima kasih banyak Iya, ya Yakuza. siap, Bang Bang Den. Densu. Kalian sehat-sehat ya. Salam buat korban yang lain. Semoga bisa segera pulih traumanya dan yang paling pasti keadilan akan tegak lurus untuk menolong kalian. Amin. Allah tidak tidur. Amin. Terima kasih banyak. Thank you.